Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata nuhdiha khususan li mu'alif hazal kitab li Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Lu'lu' wa usulihim wa buru'ihim wa li jami' asatizina khususan al-mawjudah fi hazil qaryah annallaha yataghashahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa ma madha ya wasi'a huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabb Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad salatan wa salaman nafuzu bihi ma yaumal ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 19 baris ketiga. Halaman 19 baris ketiga yang di tengah. Wa yajibu mutaba'atul imami fil af'ali waliyakun ibtida'u fi'lihi mutaakhiran anibtidaihi wa mutaqaddiman ala faragihi ila akhirih. Masih menjelaskan tentang masalah bab berjamaah. Wa yajibu dan wajib naon apaan mutaba'atul imami, mengikuti imam fil af'ali di dalam rukun-rukun bangsa gerakan. Wajib ngikutin kalau jadi makmum, ngikutin imam di dalam gerakan imam. Cuman ngikutinnya itu ada caranya. Caranya itu waliyakun ibtida'u fi'lihi, dan hendaklah awal pergerakannya makmum mutaakhiron anibtidaihi, lebih belakangan dari awal pergerakannya imam. Jadi pergerakannya makmum belakangan dibanding gerakannya imam. Wa mutaqaddiman ala faragihi, dan lebih dulu udah selesai sebelum selesainya imam ke rukun selanjutnya. Tuh. Maksudnya kalau kita jadi makmum, maka hendaklah kalau pengen pindah gerakan rukun dari
berdiri, ke ruku, i'tidal, ke sujud, DST dan seterusnya, jangan ngebarengin, tapi nunggu dulu imam bergerak. Misalnya imam mau ruku nih, ruku ke bawah, baru kita masuk dalam. Kita pas ruku, imam belum selesai dari ruku tersebut, masih ruku. Kita masih ruku, imam masih ruku, baru imam i'tidal. Pas kita i'tidal, imam masih i'tidal. Tuh. Itu makna mutaqaddiman an farogihi. Tuh. Itu anjurannya, sunnahnya yang model begitu. Wa muta'ammidan wa yutabi'uhu fil aqwali aidon, dan hendaklah mengikuti makmum terhadap imam di berbagai, ada lamnya lah, ala sawab ya, ada lamnya nggak tuh? Seharusnya ada lamnya lah, ala sawab, ada kesalahan cetak. Wala yutabi'uhu fil aqwal illa ta'mina payuqarinuhu bihi. Maaf, wa yutabi'uhu berarti dan mengikuti makmum terhadap imam di dalam berbagai rukun dan kesunahan ucapan, aidon juga, illa ta'mina, kecuali amin, payuqarinuhu bihi, maka hendaklah membarengi makmum terhadap imam terakan kalimat amin. Begitu juga seharusnya rukun-rukun bangsa ucapan harusnya jangan bareng, makruh hukumnya. Satu pendapat menghukumkan apa makruh sebagai pendapat kitab di sini. Makruh seperti Fatihah bareng sama imam, bareng sama imam. Seharusnya tunggu imam selesai dulu baca Fatihah baru makmum. Kecuali amin. Kalau amin emang anjurannya payuqarinuhu bihi, maka hendaklah ngebarengin makmum terhadap imam di dalam kalimat amin. Jadi aminnya serentak antara makmum sama iman. Walau qoronahu fi takbiratil ihrami, apabila seseorang membarengi imam, apabila makmum membarengi imam bi takbiratil ihrami, di dalam takbiratul ihram, au sakka, atau ragu-ragu siapa makmum al-hal qoronahu, apakah ia membarengi imam atau tidak, lam akid, maka tidak sah sholatnya. Kalau ada seseorang ngebarengin takbiratulnya imam belum selesai menyebut rohnya lapat akbar, dia udah start ngucapin Allah, imam belum nyucapin lapat rohnya akbar tuh, imamnya baru dia udah Allah, batal, nggak sah sholatnya, jangan lanjut tuh, ulang lagi dari awal. Seharusnya selesaiin dulu imam rohnya lapat akbar, baru kita start makmum ngucapin lapat Allah tuh. Begitu juga kalau ragu, udah selesai nih makmum dari takbiratul ihram, ragu, tadi gue bareng nggak ya, jangan lanjut sholatnya tuh, ulang lagi takbirnya, lam tan akid, nggak sah. Jadi harus yakin takbiratul ihramnya makmum setelah selesainya takbiratul ihramnya imam, harus yakin tuh. Selanjutnya au fi ghairihi, atau disalahin takbiratul ihram, kuriha, maka dimakruhkan, wa patathu fadilatul jamaati, dan luput terhadap dirinya fadilah berjamaah. Adapun selain takbiratul ihram, ngebarangin baca Fatihah, ngebarangin tasahud, ini pendapat di sini mengatakan makruh dan kagak dapat fadilah berjamaah. Oke lah, kalau memang kita ngambil pendapat di sini di Fatihah sholat yang di zahar emang jelas. Cuman yang jadi masalah kan kalau sir, rata-rata bareng, belum tasahud pada bareng, maka khilafiyah, pendapat ini khilafiyah, perbedaan pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak makruh ngebarengi imam di selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya bukan makruh doangan, tapi kagak sah sholatnya. Wa in sabakohu ila ruknin, dan apabila makmum mendahului imam, makmumnya pembalap kali ini ngeduluin imam,
ila ruknin, menuju serukun atau sebagian rukun, bi an roka'a qoblahu, surahnya rukuk terlebih dahulu siapa makmum, qoblahu sadurunge sebelum imam, kuriha maka dimakruhkan sholatnya makmum, wa nudiba al audu ila mutabaatihi, dan sunnah kembali lagi, comeback again, dibalik lagi untuk mengikuti imam. Kadang-kadang ada tuh kita rukuk duluan sebelum imam, maka makruh sebagian rukun. Kalau kita tahu diri lagi tuh, yang paling banyak sujud kita nongol duluan, kayak kan gabus, nongol duluan, nongol lah imam masih sujud, balik lagi tuh, balik lagi. Kalau sengaja makruh ngeduluin tuh. Kebanyakan kalau sujud kagak sengaja, disangkanya udah duduk antara dua sujud, dinaik aja ke atas, ternyata imam masih sujud, sunnah balik lagi. Sunnah balik lagi, nggak balik lagi juga tenaon-naon, nggak apa-apa tuh. Itu setengah rukun ninggalin hukumnya makruh. Wa in sabakohu biruknin, dan apabila makmum mendahului imam satu rukun pul, bi an roka'a wa rofa'a, surahnya di mana makmum ruku duluan sedangkan imam masih diri, wa rofa'a setelah itu dia mengangkat kepala dari ruku, summa makasa kemudian diam ketika i'tidal, hatta rofa'al imamu hingga bangkitnya imam, haruma maka haram hukumnya, walam tabtul dan kagak batal, nggak batal. Imam masih diri nih, masih diri, dia ruku duluan. Nah kalau imam ruku itu makruh hukumnya. Tuh, dia lagi ruku, imam ikut makruh. Nih imam kagak ruku, masih diri, dia malah i'tidal. Satu rukun pul ditinggalin, baru imam ruku, nggak batal, cuman haram. Satu rukun pul meninggalkan imam tuh, itu hukumnya haram tapi kagak batal, walam tabtul. Au biruknaini, atau dua rukun pul, amdan dengan sengaja, batolat maka batal sholatnya. Au sahwan, atau karena lupa pala maka tidak batal. Wala yu'taddu bihazihi rok'ati, dan tidak dihitung rokaat ini, rokaatnya kagak dihitung, berarti tambahin serokaat lagi setelah salamnya imam. Ini kalau dua rukun pul, imam masih diri, makmum ruku, setengah rukun tuh masih, kemudian makmumnya i'tidal, satu rukun pul, berarti makruh. Nih sekali lagi, imam masih diri nih, makmum ruku, makruh. Imam masih diri, dia i'tidal, haram, nggak batal, belum batal tuh, masih satu rukun ninggalin imam, yaitu ruku. Diturun ke bawah, imam masih diri, batal. Batal kalau sengaja. Dua rukun, ruku dan i'tidal dibalap tuh imam, dua ruku dan i'tidal, maka hukumnya batal kalau sengaja. Kalau lupa kagak batal, lanjut aja sholatnya, cuman rokaat itu nggak dihitung buat dia. Berarti setelah imam salam tinggal nambahin satu rokaat aja, tinggal nambahin satu rokaat tuh, tinggal nambahin satu rokaat. Nih lebih enaknya praktek ini mah. Sini depan dong, udah Ron sini. Maaf nih, nah ini ngadep sono, imam masa kiblat ke ngadep ke ituan, ke Persib Bandung, sini deh, sini mal. Nih contohnya imam, nih imamnya, nih makmumnya, nih Valentino Rossi tukang ngebut, nih imamnya masih takbiratul ihram, masih berdiri tuh. Kemudian mal ruku duluan, nih makruh. Kalau imronnya turun ruku lagi tuh, itu makruh hukumnya, ngeduluin setengah rukun, diri lagi berdua. Maka kalau posisi begitu tuh inti ruku, ternyata imam ngeliat masih diri, sunnah diri lagi tuh, sunnahnya tuh. Nah ini yang haram, ruku tuh, imron masih diri, i'tidal, baru inti ruku, haram tapi nggak batal karena meninggalkannya satu rukun. Nah ini yang batal, diri lagi, ruku, kemudian ruku, satu i'tidal, satu rukun, inti turun ke bawah,
batal, inti udah batal tuh, 2 rukun ketinggalan, batal tuh hukumnya tuh yang batal model begitu tuh, tinggal dianalogiin aja ke rukun yang lain tuh. Imam masih sujud, dia udah diri duduk, makruh. Dia sujud lagi kedua, berarti 1 rukun ninggalin, haram. Dia duduk lagi, sujud yang kedua, batal. Apa? Kalau sengaja. Tapi kalau lupa kagak batal, rokaatnya kagak dihitung. Setelah imam salam tambahin 1 rokaat. Itu konsekuensi kalau ngeduluin imam. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, sah sholatnya, tapi tambahin 1 rokaat dan di akhir sunnah sujud sahwi. Alasannya karena dia melakukan perkara yang kalau disengaja batal, kalau lupa kagak batal, kemudian dia ngelakonin karena lupa, maka sunnah sujud sahwi elatnya itu. Selanjutnya, kalau tadi ngeduluin karena ketinggalan nih, walau takhallafa wa in takhallafa, apabila tertinggal siapa makmum biruknin dengan 1 rukun pul, bila uzrin dengan tanpa alasan, kuriha maka makruh. Tertinggal dari imam setengah rukun, hukumnya sunnah setengah rukun. Jadi imam ruku dulu sempurna, baru kita ruku, itu kan setengah rukun ketinggalan tuh, itu sunnah. Imam sujud dulu sempurna, baru kita sujud, itu sunnah. Tapi kalau ketinggalannya 1 rukun full, makruh. Imam ruku, dia masih diri, pas imam i'tidal baru dia ruku, 1 rukun full ketinggalan, itu makruh hukumnya. Itu makruh hukumnya. Imam sujud, dia masih i'tidal, imam duduk antara 2 sujud, baru dia sujud, makruh tuh. Imam duduk antara 2 sujud, dia masih sujud, imam sujud yang kedua, dia baru duduk, makruh. 1 rukun full ketinggalan tuh. Wa in sabakohu au biruknaini batolat, atau meninggalkannya 2 rukun, tertinggalnya itu 2 rukun sholat, batolat maka batal. Surahnya, gambarannya fa'in roka'a, surahnya di mana imam ruku, wa tadala dan imam udah i'tidal, wal makmumu ba'du, dan makmum setelah imam i'tidal qaimun masih nangtung baik, masih diri aja, sumlam tabtul, belum batal hukumnya. Cuman fa'in hawaliyas juda, apabila imam itu turun untuk sujud, wahwa ba'du qaimun, sedangkan makmumnya masih nangtung baik, diri aja, batolat maka batal. Wa in lam yablug as-sujuda, walaupun imamnya belum melakukan sujud, li'annahu, karena sesungguhnya makmum kammalar ruknaini, menyempurnakan tertinggal 2 rukun. 2 rukun. Kalau 2 rukun full batal. Curahnya nih, imam masih udah ruku, dia masih nangtung, masih diri, setengah rukun ketinggalan tuh. Imam i'tidal, dia masih diri, berarti 1 rukun ketinggalan tuh, 1 rukun full, makruh hukumnya. Pas imam turun ke bawah, berarti kan 2 rukun ketinggalan tuh, ruku dan i'tidal, batal sholat tuh makmum, batal hukumnya. Contohnya lagi, imam udah duduk antara 2 sujud, dia masih sujud, masih makruh. Sunnahnya kan sujud, duduk antara 2 sujud, imam sujud yang kedua, maka makruh dia, karena 1 rukun ketinggalan, dia masih sujud pertama, imam bangkit dari sujud yang kedua, batal tuh makmum kalau nggak duduk antara 2 sujud, karena ketinggalan 2 rukun, duduk antara 2 sujud dan sujud yang kedua. Tapi itu batal kalau nggak punya alasan tuh, nggak punya alasan ketinggalannya. Kalau ada alasannya, wa in takhallafa bi uzrin, kalau ketinggalan tuh makmum 2 rukun yang membatalkan sholat, bi uzrin karena ada alasan, kabat qiraatihi, seperti lambat bacaan Fatihahnya makmum.
li ajzin karena udah tua, udah lemah, la liwaswasatin bukan karena waswas, hatta roka al imamu hingga ruku imam dia belum selesai, lazimahu itmamul fatihati maka wajib bagi makmum menyempurnakan Fatihah, wayas khalfahu tinggal lanjut di belakang imam, malam yasbiku bi aksara min salasati arkanin selama tidak tertinggal dari 3 rukun. Tertinggal dari 3 rukun. Nih, imamnya bacaannya Fatihahnya SNI, standar nasional Islam, SNI. Dia pelan baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak bisa cepet, was-was, otomatis ketinggalan imam ruku. Nah, dia belum selesai Fatihahnya, lanjutin aja Fatihahnya, lanjutin Fatihahnya, ketinggalan nggak apa-apa, nggak apa-apa, asalkan ketinggalannya jangan sampai 3 rukun full. Tuh. Kalau misal pas ruku, pas i'tidal kan 1 rukun ketinggalan, dia udah selesai Fatihahnya, tinggal di ruku di belakangnya, tinggal di i'tidal ikutin di belakang imam, atau 2 rukun full ketinggalannya, imam ruku di Fatihahnya belum selesai, imam i'tidal belum selesai juga, pas imam mau sujud berarti kan 2 rukun ketinggalan tuh, dia belum selesai juga, maaf dia udah selesai, ditinggal ruku, tinggal i'tidal, tinggal ngikut sujud. Nah, ngikutinnya di belakangnya tuh, gerakannya tuh, itu 2 rukun. Tapi kalau 3 rukun full maka langsung ngikutin gerakan imam. Contohnya nih, dia baca Fatihah karena lambat, ada alasan wajib diselesaikan Fatihahnya, imam ruku belum selesai, imam i'tidal 1 rukun ketinggalan tuh belum selesai juga, imam sujud berarti kan 2 rukun full belum selesai, pas imam duduk antara 2 sujud maka langsung duduk dia, ikut antara 2 sujud, nggak boleh ruku, nggak boleh i'tidal, kalau ketinggalannya kelamaan 3 rukun udah kelamaan, paham tuh yang model begitu. Tapi jarang terjadi, yang banyak terjadi itu lupa baca Fatihah, lupa, udah sering tuh dijelaskan tuh, lupa baca Fatihah, diantaranya karena enak ngedengerin bacaannya imam tuh, imam suaranya merdu banget, kadang-kadang membuat makmum terbuai, imajinasi dia membayangkan dia menjadi imam, makmumnya pada terpukau dengan suaranya, nggak ngeh pas udah selesai ngedengerin imam ruku, dalam hati lah gue belum baca Fatihah, maka wajib dibaca Fatihah, jangan ruku dulu tuh. Kalau sadarnya masih posisi berdiri maka wajib baca Fatihah, ketinggalan nggak apa-apa karena ada alasan, dia lupa kayak tadi tuh. Kalau ternyata pas imam i'tidal dia udah selesai Fatihahnya, tinggal di ruku, tinggal i'tidal, ngikutin di belakang imam kerja gerakannya tuh, karena ketinggalannya 1 rukun doangan. Begitu juga imam i'tidal belum selesai Fatihahnya, ternyata imamnya sujud, berarti kan 2 rukun ketinggalan, apaan? Ruku dan i'tidal, baru selesai Fatihahnya, tinggal di ruku, ngikutin di belakang imam tuh. Ternyata pas imam sujud Fatihahnya belum selesai, imam duduk antara 2 sujud, dia baru selesai, maka wajib langsung duduk, nggak usah ruku sama i'tidal sama sujud, langsung duduk. Kelamaan ketinggalannya, 3 rukun, berarti rokaat itu nggak dihitung, nanti setelah salam tinggal tambahin 1 rokaat tuh. Kalau posisi kita lupa baca Fatihah, mukanya suara saya biasa-biasain aja, takut makmumnya pada terpukau tuh alasan suara jelek, suara jelek tuh. Di antaranya ragu yang paling banyak juga tuh, kadang-kadang kita ragu, gue udah baca Fatihah belum ya, gue baca Fatihah belum, dalam hati tuh, maka wajib baca tuh. Nah imam keburu ruku dong, nggak apa-apa ketinggalan, karena ada alasan kayak tadi tuh, nggak apa-apa ketinggalan. Surah yang selanjutnya adalah ketika kita datang masbuk, udah tahu waktunya ngepres Allahu Akbar, bukan kita langsung baca Fatihah, kita maksain diri membaca doa iftitah tuh. Pas baca doa iftitah selesai, Fatihah baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, imam ruku, wajib terusin dulu Fatihahnya tuh. Kok terusin? Kan nggak kebagian. Kenapa lo baca doa iftitah?
memprioritaskan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Doa iftitah kan sunnah, masa Fatihah dibaca sepotong, doa iftitah sempurna? Gantiin dulu Fatihahnya tuh, Fatihahnya gantiin dulu, ketinggalan dong, nggak apa-apa. Kayak tadi lagi surahnya tuh, selama nggak ketinggalan 3 rukun secara sempurna tuh kalau surah ketinggalan biasanya di Fatihah yang paling banyak kejadian tuh. Atau juga biasanya yang paling banyak kejadian bukan hanya ketinggalan karena ini lagi, karena bengong ketika sujud yang kedua. Sujud kedua keenakan bengong aja, entah itu ketiduran, kalau tidur mah udah jelas batal ya, udah bengong, udah kelupaan, disangka imam makmumnya belum ngangkat, pas lagi mau ngangkat ternyata imamnya udah ruku, dia masih sujud yang kedua, maka tinggal ngikutin di belakang, karena ketinggalannya baru 1 rukun. Tapi kalau imamnya ternyata udah duduk antara 2 sujud, dia sujud yang kedua nih, rakaat pertama, pas lagi sujud yang kedua dikira imamnya belum bangkit, pas dia bangun ternyata imamnya lagi duduk antara 2 sujud, udah rakaat kedua, ya tinggal duduk aja ngikutin. Nah, berarti rakaatnya kagak dihitung, tinggal nambahin 1 rakaat karena ketinggalannya kelamaan. Selanjutnya fa in zada wa faqahu bima huwa fihi summa yatadaraku ma fatahu ba'da salamihi. Fa in zada, maka apabila melebihi 3 rukun, maka wajib dia menyusul yang luput dari dirinya setelah salamnya imam. Kayak tadi tuh udah melebihi 3 rukun, maka tinggal ngikut, tambahin 1 rakaat setelah salam. Selanjutnya wa iza ahassa, dan apabila terasa siapa imam merasa bidahilin, ada orang yang masuk ke masjid atau ke musola dengan tujuan ngikut berjamaah, wahwa halnya adapun imam itu rokiun lagi ruku, au fit tasahudil akhiri, atau ketika tasahud akhir, nudiba intizoruhu, maka sunnah menunggu imam terhadap orang yang masuk ke masjid tersebut. Tuh. Jadi imam posisi lagi ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azim, kerasa ada yang datang, duk kedengeran kedatang, mau ikut berjamaah, tungguin dulu, bacaannya lamain dikit. Tuh. Sampai dia takbiratul ihram, kemudian ngikut ruku, tujuannya biar dia dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat, ngikut bareng ruku ame imam, tungguin ketika ruku tuh. Atau pita sahudi, lagi tasahud akhir nih, udah baca komplit, ada yang datang kerasa tuh, masuk tuk pengen ikut berjamaah, jangan buru-buru salam, tungguin dulu, baca apaan aja terserah dah tuh, Allahumma jannibna seton wa jannibi seton, doa beres tubuh segala macam apaan aja dibaca dah tuh. Pokoknya udah tungguin dia takbiratul ihram, dia duduk, baru kita salam. Tujuannya dia mendapatkan padilah berjamaah. Kalau tasahud akhir tuh tujuannya tuh sunnah. Tapi sunnah ini bisarti ayyakuna qad dakhalal masjidah, dengan syarat orang yang ditungguin ini udah masuk ke masjid. Kalau masih wudhu, pakai ceplok, jangan ditungguin lagi ruku. Nah temen gue lagi wudhu nih, gue tungguin ruku lama, jangan, kelamaan. Ini udah masuk masjid. Yang selanjutnya wa alla yabusat dulu, jangan terlalu lama nungguinnya, jangan kelamaan. Kadang-kadang yang ditungguin malah kagak ngerti. Kita tungguin malah dinungguin kita bangun dari ruku, nungguin kan pengen tungguan jadi itu. Kadang-kadang ada kita tungguin ruku nih, atau kita tungguin tasahud, dia malah nungguin kita salam, udah lama ya. Kalau kelamaan nggak usah ditungguin. Yang ketiga wa ayyaksidat to'at, bermaksud untuk mencari ketaatan, menolong orang lain tanpa pandang bulu, maka la tamyizuhu wa ikramuhu, jangan membeda-bedakan orang yang masuk ke masjid dan memuliakan salah satu tanpa yang lainnya.
Contohnya bi ayantaziro syarifa dunal hakiri, giran orang yang dianggap mulia ditungguin, yang hina kagak. Misalnya lagi ruku nih, lagi ruku, kemudian masuk masjid, batuknya udah kelihatan, wah orang kaya masuk, gue tungguin dah, gue tungguin dah tuh, ditungguin, pas giran yang bengek, wah orang susah nih, orang susah, dia kagak disengajain di diri itu. Yang model begitu nggak sunnah, milih-milih orang, nggak tanpa pandang bulu mau siapa aja ditungguin ketika ruku dan atau ketika tasahud akhir. Wa yukrohu fi ghairi ruku'i wat tasahudi, dan makruh hukumnya nungguin orang lain di selain ruku dan tasahud akhir. Diri lagi baca Fatihah, biasa sholat yang sir, baca Fatihah, baca surah, ada temen datang mau berjamaah, kita tungguin, sengaja kita diam dulu sebelum ruku, makruh, ruku aja, karena percuma ditungguin diri, ntar juga kalau dia ruku dia dapat satu rakaat, satu rakaat. Atau ketika selain ruku, ketika sujud nungguinnya, ya percuma juga kalau seandainya di ketika sujud tetap aja nggak dapat serokaat. Jadi cuma dua aja disunahkan, lagi ruku sama lagi tasawuf akhir. Lagi ruku tujuannya biar dapat satu rakaat, tuh makmum yang baru datang yang ditungguin. Lagi tasahud akhir tujuannya supaya makmum yang baru datang dapat fadilah berjamaah walaupun paling bontot. Selanjutnya, walau kana li masjidin, apabila ada di masjid imamun rotibun, imam rawatib, imam yang baku, seperti di sini antaranya guru kita Ustadz Amin. Walam yakun matrukon, dan tempat itu bukan masjid tempat lalu lalang, lokasinya tertutup, di musola di dalam tertutup, bukan tempat lalu lintas jalan. Maka kuriha li ghairihi iqamatil jama'ati fihi bi ghairi iznihi, makruh berjamaah di masjid tersebut dengan tanpa izin imam rawatib tersebut, tanpa izin imam rawatib tersebut. Jadi kalau ada musola atau masjid di dalam nggak imamnya, itu bukan tempat lalu lalang, orangnya orang sekitar aja, kita masjid dalam nggak datang ke situ, makruh salat berjamaah kecuali atas izin orang imam rawatibnya yang ada, minta izin tuh. Kalau di kita kebanyakan ulima ridouhu, lebih-lebih kalau berjamaahnya belum dilakukan tuh. Wa ingkana matrukon, apabila masjidnya itu tempat lalu lalang seperti masjid kita, aula imamalahu, atau nggak ada imamnya, kebetulan imamnya nggak datang, lam yukroh, maka tidak makruh. Sebab kalau lalu lalang begini emang biasa orang bawa tempat sholat, ternyata berjamaahnya udah selesai yang imam rawatib, ya tinggal dia bikin lagi baru, nggak perlu izin, bikin lagi baru, terus aja selesaiin. Emang tempat singgah tuh. Selanjutnya, waman sholla munfaridan, ini udah dijelaskan 2 minggu yang lalu. Barang siapa yang sholat sendiri, sholat fardu, au pi jamaatin, atau sholat berjamaah, udah sholat berjamaah atau sholat sendirian, summa wajada jamaatan, kemudian dia menemukan ada orang sholat berjamaah yang lainnya, tu sholat, didirikan sholat berjamaah tersebut, nudiba, maka disunahkan ayu ida ma'ahum, untuk mengulangi sholat tersebut bersama mereka, biniyatil faridoti, dengan niat sholat wajib seperti biasa, watako'u naplan, tapi sholatnya menjadi sunnah, udah dijelaskan kemarin. Kan sunnah khususnya sholat 5 waktu diulang sekali, diulang 1 kali lagi, kita udah sholat lagi yang kedua, mau sholat yang pertama berjamaah atau sendirian, tapi sholat yang keduanya itu wajib berjamaah dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir yang keduanya itu tetap niatnya niat biasa, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, cuman jatuhannya yang kedua ini sunnah, walaupun niatnya fardu, yang kedua sunnah, tapi ingat yang kedua ini wajib berjamaah dari awal sampai akhir. Dan kalau dia menjadi imam, maka wajib niat menjadi imamnya, udah dijelaskan 2 minggu yang lalu.
Nih biar tahu, kalau kita udah sholat tiba-tiba ada orang sendiri yang nggak ada temennya pengen berjamaah, lu udah berjamaah belum? Gue udah, tolongin gue dah ya berjamaah sama gue lagi nih. Enggak gue udah sholat, gue udah sholat. Kadang-kadang kita begitu tuh, gue udah sholat. Jangan pakai begitu, sunnah kita ulang. Asalkan yang keduanya berjamaah, nggak peduli yang pertamanya mau berjamaah atau sendiri, masa bodoh. Yang penting yang keduanya wajib berjamaah dari awal sampai akhir. Niatnya wajib, tapi jatuhannya jadi sunnah sholat yang kedua. Kalau dia jadi imam, posisinya wajib niat jadi imam. Itu udah jelaskan 2 minggu yang lalu. Selanjutnya, wa yundabu, dan disunahkan lil imami bagi imam apa at-tahfifu, meringankan bacaan dan zikir-zikirnya. Ringanin, khususnya zikir 3 aja standarnya, nggak usah 5, nggak usah 7, yang sedang, yang standar aja. Alasannya karena orang punya hajat beda-beda. Ada yang mungkin lagi nggak subuk, ada yang pengen buru-buru, ada yang pengen ngebit lagi gacor-gacornya, kan digelisah tuh kalau kelamaan. Ada yang lagi jemurin baju takut hujan dan lain sebagainya. Masing-masing orang punya kepentingan, ada yang nyantai, ada yang kagak. Maka sunnahnya standar aja imam, diringankan. Pa in alima ridho maksurin bitatwili nudiba hina izin. Tapi kalau mengetahui itu imam ridho orang yang terbatas dengan dipanjangkan, maka sunnah ketika itu. Ketika itu sunnah. Jadi makruh hukumnya kalau imam itu memanjangkan bacaan dan zikir di tempat yang lalu lalang, seperti kita nih, Masjid Salafiyah nih, tempat lalu lalang. 1, 2, imamnya nggak terbatas. Kan imamnya makmumnya nggak terbatas. Kadang ada 20, kadang ada 50, orang-orangnya juga diketahuin. Kadang si A datang, kadang si B, kadang si C, kadang-kadang A plusan. Ntar anaknya yang berjamaah, ntar bapaknya gantian tuh. Artinya ada orang luar yang nggak terbatas dah orang-orang itu. Yang model begini sunnahnya diringanin tuh. Kecuali kalau tempatnya itu tertutup, seperti pesantren. Pesantren misalnya tertutup dan orangnya dia aja maksur, orangnya dia aja, nggak ada orang lain lagi, cuman dia aja yang berjamaah. 2 tuh. Yang ketiga, pada rela kalau dipanjangin atau udah jadi kebiasaan dari dulu dipanjangin, maka nggak apa-apa dipanjangin. Zikirnya 11, sholat maghrib aja baca Yasin, yang kedua baca surat misalnya Al-Baqarah, misal Panayir dibaca dah tuh, bebas itu mah kalau panjang begitu tuh. Karena udah pada ridho. Tapi kalau nggak rela maka nggak sunnah hukumnya tuh. Jadi yang standar anjurannya. Selanjutnya, wa yundabu, dan disunahkan talqinu imamihi, mengajarkan imamnya makmum, in waqafat qiraatahu, apabila terdiam, in waqafat, apabila terdiam apa qiraatuhu, bacaannya makmum, bacaannya imam. Ini kalau imamnya lagi baca Al-Quran misalnya tuh, lupa mungkin berhenti atau keder, ajarin, tapi ajarin nunggu berhenti dulu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati apaan tuh, diam tuh. Nah kita diajarin, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sob. Nah kan jadi inget imam, wa amilus solihati palahum ajrun ghairu mamnun pamayuka. Itu bebel berarti imamnya bebel dari wal asri ke atini, jadi bebel itu mah. Kita ajarin tuh, tapi udah diam dulu, tunggu. Kalau masih keder jangan diajarin. Kalau masih keder jangan diajarin dulu. Udah nyerah, istilahnya udah ngibarin bendera putih, baru kita ajarin. Tapi ngajarinnya itu pun dengan niat membaca Al-Quran tuh, atau sekaligus iklam, ngasih tahu. Jangan sewot nungguin ngasih tahu doangan. Kalau niatnya ngasih tahu, batal sholat kita tuh. Kita niatnya nih, kita watawasau bil haqqi sampai sewot tuh,
Tujuan kita cuma ngasih tahu doang kan, batal sholat kita. Maka ketika kita ngucapin ayat Al-Quran, bahasanya ucapan bahasa Al-Quran, maka seolah-olah kita ngomong, salah lu, seharusnya nih watawasau bil haqqi watawasau bisob. Siapa seperti itu kan batal itu. Ngasih tahu, niatin zikir, niatin zikir atau niatin baca Quran tuh. Itu ngasih tahu kalau ada bacaan yang salah di imam. Kalau emang posisi kita imam keder, kemudian diulang masih keder juga, udah nyerah, pindah Quran yang kita hafal, nggak bisa juga, mendingan nyerah aja udah langsung ke ruku. Jangan maksain, jadi kesel makmumnya, udah salah lagi, udah nyerah aja udah. Apalagi faktor-faktor usia nggak bisa dibohongin itu, nggak bisa diobongin, kalau kita udah nyerah nih, udah keder, diajarin masih keder lagi. Akhirnya dipakai surah yang lain, masih keder juga, udah jangan maksain diri, langsung aja ruku. Kan walaupun satu ayat udah sunnah baca surah, walaupun satu ayat tuh. Kemudian selanjutnya, wa inna siya zikron jahara bihil ma'mumu liyasma'ahu. Apabila makmumnya lupa, imamnya lupa zikir, maka makmum ngerasin zikirnya agar kedengeran ama imam. Kalau seandainya zikirnya yang lupa, imamnya nggak zikir takbir, Allah, diem, turun ke bawah, maka makmum Allahu Akbar, biar kedengeran imam, biar dia baca takbir tuh. Sekalian ngasih tahu yang di belakang gerakan imam, seolah-olah kita juga menjadi mubalik, penyampai gerakan imam tuh. Tanggung dikit lagi, au fi'lan sabbaha. Tapi kalau salahnya itu gerakan yang salah bukan ucapan, maka sunnahnya bertasbih. Contoh, imamnya ternyata rokaat kedua apa seharusnya rokaat ketiga, bukannya sholat maghrib langsung tahiyat akhir, ternyata dia langsung diri, namanya rokaat, itu kan gerakan. Maka jangan ngomong, mam, woi kelebihan, jangan begitu, batal itu mah tuh. Maka tasbih, subhanallah. Kalau perempuan tasbih, teprok tangan, bukan begini teprok tangannya tuh, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, atau dibalik caranya tuh. Kalau enggak tasbih juga nggak apa-apa, tapi sunnahnya bagi perempuan adalah dengan tepuk tangan kayak tadi itu. Kalau gerakan imam menyalahi, tapi imam nggak harus ngedengerin tasbihnya imamum. Fa in tazakkarol imamu amila bihi. Kalau memang imamnya ingat, oh iya gue kelebihan rokaat, ya amalin, turun lagi ke bawah tuh. Oh iya bener gue kelebihan tuh kelebihan, mah turun ke bawah. Wa in lam yatazakkarhu lam yajuz al amal bi qaulil ma'mumin wala ghairihim wa in kasuru. Apabila imamnya itu kagak ingat juga, kagak boleh ngikutin ucapan makmum, walaupun makmumnya banyak, walaupun orang lain di luar sholat yang bilangin. Misalnya imamnya rokaat ketiga sholat maghrib dinaik, bukan tahiyat akhir, udah subhanallah, udah banyak banget, tapi imam nggak yakin, gue yakin sholat rokaat kedua tadi, udah yakin, walaupun ada yang bilangin di luar, woi mam rokaat ketiga tuh tamu udah kelebihan, dia nggak yakin, nggak boleh balik, terusin aja amalan dia. Bodo amat, makmum jangan ngomong dasar imam teka, imam lain bodo amat itu mah. Jadi masalah imam, keyakinan imam. Kalau memang diingetin, dilakonin. Kalau nggak inget lanjut aja. Kalau imam seharusnya tuh, itu permasalahan imam, insya Allah panjang lebarnya kita jelaskan pada 2 per minggu yang akan datang, pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah
wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni bima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak ragibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asbiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.